Oke, Bismillah ya Bunda. Mungkin Bunda Korla gimana menanggapi mengenai Bun agak mundur sedikit aja Bun. Oke. Wawancaranya Bun ya, mandar Bun. Entah. Udah, rambutnya udah bagus. Udah bagus, cakep, cantik. Nah. Bunda mungkin menanggapi hashtag kabur aja dulu yang rame di Indonesia, gimana Bun tanggapannya Bun? Tanggapan Bunda, hashtag itu adalah suatu keluhan juga sebagai kayak kegereman, keemosionalan, curhatan mereka yang memang selama ini mencari lapangan kerja itu sangat sulit. Dikarenakan bukan karena banyaknya lapangan kerja yang seperti sekarang ini, tapi persyaratan-persyaratan yang terkadang tidak masuk di akal, dari usia, gender, tinggi badan, fisik, itu sebenarnya harus dihapuskan karena tidak adil. Kita kutip dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kata keadilan itu adalah merupakan suatu pokok adilnya dalam hal apapun, menyangkut ospek dalam hal pekerjaan juga. Jadi sudah harus setiap lembaga-lembaga kayak misalnya usaha-usaha apapun, perusahaan apapun, tidak melihat lagi dari usia, tinggi badan, gender. Karena itu nggak masuk dalam kriteria pelamar kerja gitu. Kita harus mencontoh negara-negara yang sudah maju. Jadi kalau bisa dimudahkan gitu. Kalau memang kerja sebagai buruh, sapu jalanan, atau misalnya restoran atau supermarket, itu masih bisa menggunakan tenaga kerja yang sama sekali mungkin mereka cuma tamat SD. Atau mungkin nggak pernah sekolah, tapi mereka paham dengan hal masa kalau seperti menyapu jalanan, menyiram air, menyiram bunga di jalan. Masa kita harus cari yang lulusan kuliahan, kan nggak mungkin. Udah beda jalurnya. Jadi ya kalau misalnya untuk sapu jalanan, untuk trotoar, jadi nggak perlu pakai persyaratan. Kerja di restoran, pakai cuci piring, nyapu segala macam, ya nggak perlu pakai ditanya usia. Kecuali kalau misalnya di bagian CPPT atau apa, harus ditanya lulusannya apa. Tapi nggak berarti juga ditanya usianya berapa. Meminta yang di bawah usia 20, terus yang 30 mau dimanain, di museum kan? Kasihan gitu. Jadi gender atau usia itu jangan dipatokin gitu. Jadi nggak harus ada. Dan juga biar semuanya mendapatkan keadilan dalam melaksanakan bekerja gitu. Artinya Bun, kalau di negara-negara maju seperti Bunda yang sekarang lagi di Jerman ya Bun ya. Nah itu apa Bun yang dilihat Bun? Apakah skill atau apa Bun? Yang dilihat adalah skill, kemampuan. Jadi bukan dilihat dari fisiknya, usianya, gendernya. Gender itu termasuk dari jenis ya. Jadi maksudnya kan ada sekarang yang maksudnya LGBT gitu ya. Itu nggak dipandang. Mau itu golongan dari yang itu nggak dilihat. Tapi kalau mereka punya kemampuan, mereka bisa kerja. Dan juga perempuan, mau usianya 50, mau 30, mau 40, nanti akan dididik. Misalnya kayak Bunda kan nggak pernah bekerja di McDonald atau di Five Guys, nggak punya pengalaman di kasir. Karena Bunda dari zaman dulu di Indonesia tuh memang di dunia entertainment, jadi nggak ngerti. Tapi nanti diajarin. Ketika Bunda ditanya, kamu punya pengalaman kerja di sini? Nggak pernah. Nanti diajarin dari mulai kasir, dari mulai menyapu, dari mulai menghidangkan, dari mulai membuat burger, itu semua diajarin. Jadi sebenarnya masih banyak orang di Indonesia yang seperti Bunda yang punya kemampuan, punya bakat, punya keinginan untuk memajukan dirinya gitu loh. Jadi harus diberi. Jadi Bunda juga berharap adanya organisasi atau badan sebagai pelindung untuk orang-orang yang terintimidasi dalam usia, umur, dan itu paling penting. Usia dan tinggi badan itu nggak harus ada. Jadi kalau misalnya mereka nggak diterima di suatu perusahaan apapun, alasannya apa yang nggak masuk di akal, bisa ditegur gitu loh.
Jadi Indonesia tuh harus maju. Ini udah 2025. Mau sampai kapan berlalu-lalu seperti ini? Ini kan sudah berlaku dari zaman Orde yang Bunda nggak mau sebut. Tapi kita tahu semua, Bunda sebagai orang lama yang udah umurnya 51, itu udah kayaknya budaya ini nggak pernah hilang. Jadi bukan di zaman-zaman, tapi memang mencari kerjaan dari zaman itu memang udah itu persoalan yang paling penting yang harus dicatat, harus jadi PR. Gitu. Percuma pemerintah menciptakan lapangan kerja, membangun ini, membangun itu, infrastrukturnya, invest segala macam lah, nggak jelas. Tapi ketika mereka melamar, terbentuk sama usia lah, sama umur lah. Atau juga mereka kerja ini kan harus sampai pensiun. Itu satu. Dan kedua, Bunda ingin setiap rakyat Indonesia itu ketika mereka kerja dari mulai dini itu harus mendapatkan uang di masa tua seperti di Jerman. Jadi kayak walaupun dia cuma pegawai atau buruh, ketika dia usianya sudah sampai di usia sekarang di Indonesia pensiun umur berapa? Mas jangan diem dong, jawab. Sorry, kenapa Bun? Sekitar umur 28 Bun. Hah? 28? Enggak, maksudnya pensiun. Batas. Oh pensiun 56, sorry 56. Nah 56 Mas, kalau orang itu, kalau dia usianya 28 tahun atau 25 tahun, dia masih punya waktu yang panjang untuk membangun Indonesia, membangun negara kita, negara Indonesia Raya. Jadi sayang waktu dia dari usia, sekarang katanya kan banyak isunya bahwa umur 25 tahun udah gak bisa kerja. 25 tahun dia masih punya waktu sampai 25 berarti dia masih punya waktu 30 tahun lagi Mas. 32 tahun lagi waktu dia ini terbuang hanya untuk di rumah nganggur. Ini harus dikasih kerjaan Mas. Bagaimana Indonesia itu akan maju? Kita membutuhkan tenaga kerja. Jadi kita nggak membutuhkan tenaga kerja asing kalau Indonesia juga masih banyak rakyatnya yang masih nganggur. Kita nggak usah ambil gitu. Kita masih banyak kok rakyat Indonesia yang masih membutuh kerjaan. Makanya ketika mempersiapkan, membuat lapangan kerja, ini yang yang paling penting adalah ketika dites adalah otaknya, kemampuannya, jurusannya. Itu aja. Kalau untuk yang sekolah-sekolah yang tertinggi, lulusan SMA atau SEMEA atau apa, dia ambil apa misalnya gitu, misalnya semester apa atau ekonomi, akuntansi atau STM, itu kan banyak, atau tata boga, kan mereka bisa disalurkan ke tempat-tempat yang sesuai dengan pendidikannya. Lalu tidak dilihat dari usianya berapa, mau itu umurnya 30. Kan masih ada waktu dia untuk membayar pajak, masih ada waktu dia untuk menyumbangsi untuk Indonesia, dan ketika masa tua dia dapatkan uang masa tua. Jadi memang harus udah ada program itu. Ini pendapat Bunda. Mungkin Bunda mewakilin dari anak-anak Bunda yang ada di Indonesia, khususnya anak-anak Bunda. Bunda mewakilin, Bunda penyambung lidah mereka untuk supaya mereka bisa bekerja. Nggak perlu lah kalau udah dapat emas. Besarnya kasus kriminal, besarnya semaraknya perbegalan, menggunakan barang-barang terlarang, itu juga bisa penyebab mereka yang terlalu nganggur. Kalau misalnya banyaknya lapangan kerja, banyaknya manusia di Indonesia itu bekerja, saya rasa kasus-kasus yang seperti yang saya bilang tadi itu tidak akan menipis, karena nggak ada waktu lagi buat mereka untuk berbuat sesuatu hal yang buruk, karena mereka udah capek pulang kerja, karena mereka sering nganggur di rumah, nggak tahu mau ngapain, mau ngasih makan apa, yang ada nyopet, yang ada ngerampok, yang ada minta sama orang tua nggak ngasih, bakar motor, bakar rumah, bahkan akan menjadi sesuatu yang fatal, melakukan pembunuhan. Itu disebabkan karena anaknya mungkin terlalu sering di rumah, nganggur segala macam Mas gitu. Bunda boleh nggak nanya? Tapi Bunda setuju nggak dengan banyaknya anak muda yang bikin pernyataan kabur dulu keluar? Kabur aja dulu. Kalau dibilang setuju untuk saat ini bahwa tidak adanya lapangan kerja buat mereka, atau mereka pelarian ke luar negeri supaya mereka bisa mengembangkan ilmu mereka, ya saya sangat setuju
Dan jangan disalahkan kepada mereka. Mungkin mereka terlalu peka, terlalu emosional, nggak tahu berbuat apa-apa. Kalau memang negara luar menjanjikan buat mereka akan di luar negeri dengan hidup yang tentram, nyaman, mendapatkan hasil yang sebanding, tentu ya saya ngedukung. Dan kembali lagi ke pemerintahan kita. Sadar enggak? Merasa tertampar enggak? Merasa sedih enggak? Merasa kecewa enggak? Pemuda Indonesia yang cerdas dan pintar, sekolah bertahun-tahun, mereka harus meninggalkan Indonesia hanya karena tidak ada lapangan kerja dan sulitnya untuk memberikan pekerjaan ke mereka karena faktor-faktor dari yang tadi yang saya sebutkan itu. Lamaran-lamaran, syarat-syarat yang nggak masuk di akal, tinggi badan 160, kenapa nggak sekarang aja tingginya kayak jelangkung atau tingginya kayak jerapah? Mau ngapain? Mau benerin genteng? Kan nggak mungkin, Mbak. Iya kan? Kita kan yang penting otaknya, kemampuannya, semangatnya, bisanya dia bekerja. Usia 30, Mbak, menurut saya itu belum tua. Belum pantas untuk dimuseumkan. Umur 25 belum, Mbak. Saya tinggal di luar negeri, saya memberikan contoh kepada pemerintah Indonesia supaya ini tidak berlarut-larut, Mbak. Masa cuma Mbak doang yang cari makan di Trans TV? Apa Mbak nggak mikirkan di luar sana, Mbak? Jadi kita harus punya empati ya, Mbak. Itu menurut saya. Jadi semoga. Tapi harus. Jadi tapi menurut harus saya. pakai syarat nggak, Bun? Ya. Perlu syarat nggak ke situ kan, nggak main kabur aja kan, Bun? Ya gini, Mbak. Semua itu mereka sudah merencanakan dengan mateng. Nggak mungkin mereka itu tidak punya paspor. Mereka kan bukan orang-orang bodoh. Yang mereka meninggalkan, kalau mereka bikin estek ke luar negeri dulu, ketika kabur aja dulu, mereka itu bukan orang-orang yang tidak paham. Mereka pasti paham. Mereka bisa buka Google, otomatis mereka pasti tahu. Dan mereka sudah membaca persyaratan-persyaratannya, terutama adalah paspor. Agensi-agensi yang terjamin. Dan ini juga buat apa? Bunda memberikan juga tips kepada semua pemuda Indonesia, jangan sembrono juga. Jangan sampai kejadian hal-hal yang tidak diinginkan negara kita. Misalnya jangan juga membebanin pemerintah. Contohnya misalnya sembarangan mengambil agensi, lalu menggebu-gebu tanpa memikirkan ke depannya. Lalu sampailah ke negara yang tidak bisa dijamin keselamatannya. Lalu terjadilah misalnya kriminalis atau apa, atau penghianatan. Siapa ini? Aduh, bentar, Mbak. Ada yang masuk. Aduh, ini jangan sambil live lagi, Bun, ya? Bukan, jadi ada yang nelpon Ya, gitu. kebalik lagi di kameranya, Bun. Ini WhatsApp-nya Bunda ada yang ini laki-laki dari sibuk juga Abi, bener. ya? Bentar, Mbak. Kirain Abi telepon. Nggak ada Abi kok Abi pula kau, Mbak. Tahu pula kok Abi. Gimana caranya, gimana, Mbak? Mana yang tadi? Tadi, Bun. Yang mana tadi, Mbak? Rotet dulu, Bun, rotet. Diki ajarin Diki. Diki ajarin, Wak. Ajarin, Wak. Mana yang bentuk-bentuk yang tadi bisa berbelok-belok, Mbak? Di slide dari sebelah kanan atas HP, terus rotet. Entah apa pula laki-laki ini nelpon aku, mengganggu aja. Abi ini. Bukan. Ganteng ya, Bun, pasti, Bun. Hah? Laki-laki ganteng ya, pasti. Helm tadi ewong kali ah. Abi, yolo, Abi. Bentar, Mbak. Ini kayak mana tadi? Mengganggu pula laki-laki itu ya. Kayak mana pula tuh laki-laki, aduh. Sibuk nelpon, kegatalan. Coba bentar, Mbak. Kok mana tadi, Mbak, yang itu, Mbak, yang bisa dibolak-balik tadi, Mbak, kameranya, Mbak. Di mana posisinya? Apa yang aku klik? Aku klik ke layar aku. Dari kanan atas HP, Bun. Dari kanan atas Kanan HP, atas di HP. slide ke bawah. Tadi bisa. Kok sekarang nggak Slide ke bisa? bawah, klik rotetnya, klik lagi. Nah, ini. Nah, udah masuk belum? Nah, cantik kali ini, udah. Udah. Potong lagi, Bun, palanya. Nah, Nah, agak mundur dikit aja, Bun. Nah, udah. itu, Bun. Oke. Udah, laki-laki Abinya udah diinin, Bun. Udah, Mbak, gak usah ngomong Abi, Mbak. Kau pun gelantaman, Mbak.
Ntar gak selesai lagi kameranya ini. Cepetan, udah mau lapar ini aku. Ku cabut nanti masker kau. Aku ABC Bun, aku ABC. Oh ABC juga anak-anak Bunda Korla. Ya Allah ya Allah, di mana-mana Bunda Korla ya. Iya, di mana-mana. Satu hari Bunda melahirkan 1000 manusia. Ya, apalagi nih Mbak? Pertanyaannya sayang anak Bunda. Bun, kalau misalkan minimum upah kerja di Indonesia perlu dikaji nggak Bun menurut Bunda? Gimana? Kalau minimum upah kerja di Indonesia perlu dikaji nggak Bun? Itu juga perlu dibahas. Jadi tidak sembarangan memberikan upah kepada kayak misalnya di Jerman, Bunda upahnya misalnya ada. Sekarang yang jadi pertanyaan Bunda, ada nggak kerja yang 6 jam, lalu ada yang 8 jam, seminggu 3 kali atau seminggu 5 hari. Jadi semua harus tertata, teratur. Jadi kita jangan jadi negara yang nggak jadi negara yang seakan-akan tidak mempedulikan jam kerja. Lalu pekerja itu suka hati aja menggajinya, suka aja menyuruhnya. Itu juga nggak boleh. Itu juga bukan bagian dari keadilan, Mbak. Jadi harus punya rasa juga, punya tanggung jawab. Jadi nggak bisa kita nyuruh orang kerja 24 jam, nggak ada istirahatnya. Kalaupun dia lembur harus ada tambahan gaji, dan juga harus sesuai dengan kerjaannya. Kalau misalnya dia kerja cuma seminggu 3 kali, ya bisa jadi misalnya sebulan 3 juta. Atau yang full bisa 5 juta. Itu untuk ukuran buruh ya Mbak. Itu untuk ukuran buruh. Mungkin kalau misalnya itu udah mungkin kalau misalnya kerjanya cuma seminggu 3 kali, kayak saya kalau dirupiahkan saya 16 juta. Ya kita jangan bandingkan euro dengan rupiah, itu udah jauh kali. Hitungannya udah nggak bisa kita samakan. Jadi kayak disesuaikan juga. Apa Mbak itu UMR-nya itu udah ribet aku dagingnya. Nanti dipotong-potong ya Mbak. Iya Bun. Iya. Bun mau dikit lagi Bun. Kepalanya ujung kepotong lagi. Iya harus disesuaikan juga. Jadi nggak bisa kita misalnya orang yang lulusan dari udah sarjana tiba-tiba dia kerja di suatu perusahaan atau apa gitu gajinya cuma 2 juta 3 juta kan nggak mencukupin kebutuhan dia Mbak. Sekarang kita harus perhitungkan juga sewa rumah berapa per tahun atau per bulan. Kebutuhan mereka makan itu berapa. Jadi kalau di Jerman itu kalaupun dia tidak boleh gaji di bawah dari sewa rumah, itu nggak boleh. Jadi memang udah diperhitungkan. Kalau dia kerja kayak Bunda, kerjanya hanya Talsai itu kayak misalnya seminggu 30 jam. Nah tetap dia di atas 1000, tidak boleh di bawah 1000. Kalaupun di bawah 1000 mentoknya paling 900. Nah Indonesia lihat dia harga rumah berapa. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang ribet ya Mbak. Karena kan sekarang di Indonesia juga orang sewa rumah harga nggak tentu. Iya. Iya kan, jadi banyak yang perlu diperbaikin, perlu ditata gitu. Terus kalau nggak bisa bayar diusir, tidur di jembatan, ya kan. Jadi Indonesia itu memang perlu penataan lagi Mbak. Ini buat pemerintah Indonesia harus lebih menata lagi. Jadi semuanya harus ada aturannya. Tidak bisa menyembarangin. Harga-harga makanan harus menyamakan. Kalaupun di supermarket disesuaikan dengan penyewaannya. Harga rumah itu dengan ruangan luasnya seberapa. Jadi bisa dilihat dari gaji mereka, bisa dilihat dari pengeluaran mereka. Kalau misalnya mereka sewa rumah sebulannya 1 juta, uang makannya aja sebulan berapa, ya itu harus itu juga. Jadi sebenarnya ini masalah yang komplit. Jadi kayak masalah yang harus bener-bener dicari solusinya, solusinya Mbak. Ilusi. Apa ilusi? Nyanyi dong. Instruksi. Somasi. Gitu loh Mbak. Apalagi Mbak? Bun gimana Bun? Kan ada hashtag kabur aja dulu. Mbak pernah diewong. Katanya pernah diewong. Coy. Maghrib, Bun lagi maghrib. Coy, astagfirullahaladzim ya Allah. Coy. Udah Mbak apa lagi? Mau nanya apa lagi? Bun, itu kan kata wakil menteri bilangnya katanya kalau mau kabur aja sekalian gak usah balik lagi. Komen Bun mana? Ya kalau menurut Bunda itu kalimat yang tidak wajar, kalimat yang ada rasa sebenarnya nggak boleh. Jadi itu kayak itu nggak boleh kalimat itu. Ya maksudnya seorang yang punya pendidikan yang tinggi, tapi kalimat itu menurut saya tidak
tidak apa ya, tidak logis ya Mbak. Maksudnya bukan, harusnya dia lebih bijak dalam menjawab. Ya pergi aja dengan mencari ilmu. Nanti kembali lagi, mungkin lebih sopan. Tapi kalau misalnya pergi dan kembali lagi loh, mereka kan warga Indonesia. Mereka punya hak kapan waktu mereka pulang. Kecuali kalau mereka tidak punya warga Indonesia lagi, misalnya mengganti paspor. Tapi kan mereka punya keluarga dan tidak ada larangan orang mau keluar negeri balik lagi gitu, nggak boleh, nggak, itu nggak ada sebenarnya. Tapi saya nggak tahu ya apakah itu kalimatnya candaan, apa kalimatnya itu unsurnya kemana arahnya lalu kesel kayaknya Bun, emosi. atau mungkin dipelintir sama netizen, kita kan nggak tahu Mbak. Kacamata Mbak kok gede kali sampai nggak nampak alisnya. Gede kali kacamataku ini Bun. Ada satu lagi nih Bun, aku nanya. Terus kalau misalnya ada usulan jadi dua keluarga negaraan, nih, jadi tuh usulannya Bunda warga negara Jerman sama warga negara Indonesia, gimana tuh? Katanya bakal ada kayak begitu Bun. Iya, saya juga pernah dengar kasus masalah itu. Kalau misalnya kalau misalnya dia masih bisa memegang dua negara ya, tapi kan itu persoalannya nggak segampang itu. Sekarang kalau misalnya dia punya paspor Jerman, lalu dia bisa megang paspor Indonesia. Iya, jadi Bunda tuh kan udah tinggal di Jerman. Nah, Bunda warga negara Jerman sama... Enggak, saya nggak warga negara Jerman. Warga negara Indonesia ini Bunda tetap bayar pajak. Tetap bayar di Indonesia. Bunda tetap bayar pajak di Indonesia. Tapi saya kerjanya di luar negeri. Iya. Ya nggak adil dong. Bunda juga warga negara sana gitu. Ya itu nggak bisa, kalau kayak gitu itu nggak adil, karena kan kita cari makannya di luar. Kecuali kalau ketika saya di Indonesia lalu saya bayar pajak itu wajar. Tapi kalau ketika saya di luar negeri, saya kerja di luar negeri terus potong pajak sini potong lagi pajak Indonesia, itu nggak masuk di akal. Itu udah terlalu, itu namanya udah di luar dari konteks. Itu bisa dibilang kayak apa ya nggak bisa. Begitu pula aturan dalam pemerintahan orang yang kan ya. Jadi ya jangan menyalahkan masyarakat lalu dengan ancaman atau dengan denda. Itu kan ibarat kata secara tidak sengaja, secara apa ya, kayak ini tega banget. Mereka cari makan di luar negeri, mereka udah bayar pajak di luar negeri, mereka sudah mencari lapangan kerja di luar, lalu mereka dikerjain dulu, mereka harus pajak Indonesia. Lah itu udah lain lagi Mbak. Kalau menurut saya ini bahasa saya Mbak, ini mungkin banyak kali orang-orang yang di luar negeri tidak sependapat dengan hal ini. Kecuali mereka tinggal di Indonesia, mereka kerja di Indonesia, mereka bayar pajak di Indonesia, itu boleh. Tapi kalau misalnya mereka kerja di luar negeri, kayak saya kerja di luar negeri, saya bayar Jerman, saya udah dipotong pajak sama Jerman, dipotong pajak lagi di Indonesia, loh nggak ada haknya gitu. Kalau misalnya katanya untuk jadi paspor dua tapi tujuan jurusannya ke sana, mendingan nggak usah. Toh juga saya bisa pulang kapan saya mau dan nggak ada larangan Mbak. Jadi kadang-kadang kita juga harus memberikan, kalau kita mengeluarkan suatu hukum, suatu undang-undang, tolong dipikirkan lebih dalam, tolong disempurna, maksudnya tolong dipikirkan lebih. Jadi tidak bisa kita mengeluarkan undang-undang yang tidak sesuai gitu loh. Itu kan nggak sesuai. Jadi harus lebih diteliti lagi, dipertimbangkan lebih ini. Jangan hanya sekedar mengeluarkan undang-undang tapi malah merugikan masyarakat. Kan harus sesuai. Kita juga nggak boleh terlalu kayak manusia ini kan bukan keledai. Iya. Bukan sapi peras. Kesana, jadi kita larinya ke sana jatuhnya kan, pemikirannya jadi ke sana. Kita kan harus menjaga hak, kita harus menghargai hak asasinya dia, tenaganya dia, sumbangsi pasinya dia. Kita nggak bisa sewenang-wenang memperlakukan manusia Mbak. Di agama juga dilarang dalam hal ini. Agama mana yang membolehkan menyiksa manusia atau membudak manusia semau kita? Nggak boleh. Hukum-hukum itu kan sudah ada, kita melihat dari hukum Alkitab. Turunnya Alkitab itu untuk mendidik manusia, dan manusia mencontoh. Undang-undang ini juga harus diambil dari Alkitab, Al-Quran apa gitu, itu harus diambil karena supaya ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Jadi nggak bisa kita bikin undang-undang semau kepala kita Mbak. Kita harus itulah gunanya MPR, harus ada musyawarah, harus ada pertimbangan-pertimbangan. Mengambil lagi hak asasi manusianya, toleransinya lagi diambil, kemanusiaannya lagi diambil. Jadi nggak bisa kita memberikan undang-undang semau kepala otak kita, nggak bisa. Walaupun dia seorang pejabat, nggak boleh kayak gitu.
Pejabat itu adanya karena masyarakat yang mendukung. Barunya apa sih? Karena ada suara masyarakat. Jadi masyarakat juga harus berhak untuk menentukan, juga memberikan support. Kalau nggak sesuai dengan kalau nggak sesuai dengan kepala masyarakat ya nggak bisa juga itu keputusan diambil semaunya, Mbak. Begitu ya, Mbak. Ya, Mbak, secantik nggak, Mbak? Mbak, aku ngomong sama kau kok kemana-mana matanya, Mbak ya. Lama-lama. Aku ada tanya pertanyaan tambahan ini, Bun. Ya, Tanya apa? halo, Bunda. Apa Halo. kabar? Gigi kau di depannya jarang sendiri. Mau gigi kelinci nggak jadi, Bun? Enggak masalah, sayang pakai gigi palsu aja. Tanya apa ini? Bunda, aku mau nanya dong, update kan di Indonesia Bunda Korla bangun rumah ya untuk pensiun. Yang mana? Yang dibangun sama Loh, Ivan ini Gunawan. pertanyaannya kok langsung ke free part rumah Bunda pula? Ini mau jebakan Batman? Itu emang Bunda persiapkan buat nanti pensiun. Iya, buat masa tua. Tapi kan itu belum pasti karena kan Bunda untuk saat ini memang Bunda nyaman tinggal di luar negeri. Kalaupun rumah itu kan rumah dari Ivan. Jadi kapan Bunda ke Indonesia bisa Bunda tinggal rumah Ivan. Ya kan? Karena kan itu atas nama Ivan. Jadi kalau Bunda nanti di Indonesia, karena kan menurut Bunda mungkin Bunda biar bisa hidup kalau misalnya nanti masa tuanya Bunda bisa atau Bunda lagi pulang ke rumah Ivan punya rumah sendiri kan lebih enak gitu loh. Oh, jadi kalau misalkan Kalau masa tua bisa juga misalnya Bunda ketika masa tua nanti ketika Bunda dapat uang dari pemerintah Indonesia kan ada uang rente tadi yang saya bilang uang pensiun karena setiap pekerja di Jerman ini tidak hanya cuman pokoknya yang bekerja di pemerintahan tidak mereka aja yang mendapatkan uang pensiun tapi masyarakat biasa yang kerja di buru-buru di restoran segala macam mereka juga dapat. Nah, Bunda juga bagian dari itu. Jadi ketika Bunda kan buru restoran. Ketika Bunda masa tua, aku bisa minta uang itu aku tinggal di Indonesia, nanti uang itu akan ditransfer melalui bank. Jadi setiap bulannya akan ditransfer ke bank. Uang dari pensiun tadi ya nanti bisa Bunda ambil di Indonesia atau Bunda tinggal di Jerman juga masa tuanya. Ini belum pasti apakah Bunda tuanya di Indonesia, tapi kalau menurut Bunda tuanya di Indonesia kan Bunda bisa jadi ratu. Siapa bisa Bunda gaji orang rumah. Tapi kalau di sini kan Bunda bergerak sendiri lebih sehat. Iya, Bun. Tapi kalau berarti itu rumah dikit, Bun. Palanya kepotong lagi. Nah, berarti itu rumah ibaratnya hadiah ya dari Kak Igun buat Bunda. Iya. Ibaratnya kayak gitu. Berarti kalau misalkan Bunda balik ke Indonesia udah nggak pusing tuh mikirin rumah. Enggak, di Medan juga udah ada rumah. Lebih ke kayak gitu. Tapi jadi nggak tidur di atas pohon. benar. Nggak tidur di atas pohon. Nggak bergantungan di bawah jembatan, Mbak. Baju di ini Ivan lagi Bun ya kolam renang. Bun, tapi kepikiran nggak sih untuk nerusin karir keartisan gitu Bunda balik ke sini terus fokusin ngejalanin karir keartisan. Jalankan aja apa adanya, Mbak. Sesuai dengan kalau misalnya dapat job ya dapat job, kalau enggak. Toh juga Bunda kan pokok kerjanya kan cuma di Jerman. Kalaupun di Indonesia itu paling sambilan. Dan itu semua udah diatur sama Ivan. Nanya apa lagi Mbak sampai kemana-mana? Ntar nanya lagi lakinya Mak. Laki Bunda tanya Bunda ini apanya gimana? Emang udah ada Bun? Nanti ku tarik lidah kau ya. Bunda mancing-mancing ya kan kita namanya jurnalis nanya. Oh ini jurnalis, jadi ceritanya Bunda diwawancara ini nih. Iya dong Bun, gimana sih Bun? Ya udah cepetan jangan lama-lama. Berarti kan jurnalis kan, berarti punya hak untuk menghentikan perbincangan ini. Dia cepat-cepat Bunda mau makan mau masak. Tadi pertanyaan udah ditanya semua ya. Udah, mau nanya apa sekarang aku tanya Mbak. Aku sekarang tanya Mbak, boleh dong aku bertanya ke Mbak? Iya boleh. Apa? Mbak udah kawin? Belum. Salah nggak saya? Ini banyak anak-anak Bunda di live ini lagi nonton. Bun doain tahun ini Bun. Amin. Ngapa jadi ngomongin ke ewang-ewang Bun? Ya lagi emang kan lagi Pak. Itu kan cutusan Bunda. Biar nggak terlalu stres. Hidup itu kan perlu canda dan gurau. Iya. Jadi nggak tegang lama-lama bergantungan ya kan. Hidup itu harus ngikutin situasi. Kalau nggak mood ya nggak mood. Kalau lagi senang, kalau lagi serius. Kayak gini kan Bunda ada seriusnya juga. Gitu loh. Bun, terakhir. Dari tadi terakhir Mbak perasaan saya. Bener ini terakhir sebelum Ya udah. Bunda mau makan. Ya Allah. Oh masak dulu. Masak. Terakhir
pesan Bunda untuk kan hashtag kabur aja dulu lagi rame banget kan di sini gitu. Nah pesan Bunda sendiri untuk mungkin orang Udah ngerti maksudnya. Ya, menurut jadi tips Bunda ini buat yang ingin mencoba untuk kabur dari Indonesia atau gimana, tolong dipahamin dulu, jangan terburu-buru, jangan terlalu nafsu, pelajarin dulu, jangan sampai keluar negeri nanti menyesal, karena perlu diperhitungkan lebih dalam. Jadi jangan juga gampang terpengaruh dengan janji-janji yang kadang-kadang kita nggak tahu. Perlu dipersiapkan lebih komitmen dengan diri sendiri. Jadi jangan sampai ada kekecewaan setelah nanti gitu. Jadi dipertimbangkan lagi. Dan saya minta kepada pemerintah Indonesia tolong dimudahkan untuk dimudahkan untuk para pencari kerja. Persyaratannya tolong dihapuskan yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan jangan membuat undang-undang sendiri buat semua perusahaan. Jadi maksudnya kasihlah lebih memudahkan mereka. Atau juga kita hidup harus bertoleransi, saling membantu, ya kan, saling mendukung, ya kan. Hidup kan harus lebih kayak lebih kayak pengertian. Jadi buat semua perusahaan-perusahaan, apakah itu perusahaan apa, dari mulai makanan, CPPT apa segala macam, pabrik-pabrik, tolong berikanlah pekerjaan kepada yang mau bekerja dengan sesuai syarat yang tadi yang tidak pantas yang Bunda sebutkan, sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kebisaan dia. Masalah fisik, masalah umur, masalah gender itu kalau bisa tidak ada, karena itu sudah menjadi intimidasi ya. Sesuaikan aja, misalnya ya kalau di pabrik apa yang dia kerjakan, paling cuman jahit. Apa sih kerja pabrik? Paling cuma masuk karton, keluar karton, itu kan nggak perlu didikan. Itu kan bekerja dengan mesin atau lipat-lipat apa gitu kan nggak perlu. Atau apa Mbak yang baju-baju Mbak tekstil kan tidak menggunakan baca nulis, cuman tangan yang bergerak. Kecuali kalau mereka kerja di suatu perusahaan, misalnya sebagai kasir di restoran atau sebagai kasir di supermarket, baru mereka harus punya pendidikan supaya tidak jadi sesuatu kesalahan dalam hitung-menghitung. Tapi kalau cuman buru-buru yang tidak menggunakan ijazah, ya kasih mereka kerjaan, usianya 30, yang penting mereka masih kuat. Kalau mereka lumpuh ya suruh pulang. Iya benar. Oke. Makasih ya Mbak. Kapan ini disiarkan Mbak? Sama-sama Bunda. Insya Allah besok. Nggak dibayar aku. Lusa. Aku nggak dibayar. Ya nanti aja kalau datang ke sini. Nggak bisa kayak gitu. Bayar aku. Ya Allah. Itu kucing mana kucing? Hah? Bunda makasih ya, sehat-sehat. Iya sayang. Bye. Jangan dipelintir ya. Ya ampun. Enggak. Pokoknya potong-potongnya jangan yang aneh. Iya. Ini soalnya anak-anak Bunda menyaksikan semua nih, ada yang rekam ini. Iya kan ABC juga di sini. Iya. Ya udah ya, bye semuanya. Ya udah saling ewong-ewongan, bye. Diki. Nggak mau Niki, hitam kali badannya putihin dikit. Nggak suka aku hitam-hitam. Mendingan sama orang hitam sekalian. Kayak Abi berondong. Enggak, Abi mah putih. Aduh, kasihan deh. Abi putih aduh ya. Abi putih sayang. Abi putih. Ya Allah gatal dia. Ya udah ya, Bunda mau jalan dulu. Bye. Bye. Ayo bisa nggak matiin ya? Bisa dong. Udah ya. Panas sekali keringetan Bunda. Udah ya semuanya. Ini tadi kenapa akun Bunda ini kok nggak naik ini followernya? Ada yang nggak bener ini. Bye semuanya.